Bapak Ibu yang sudah menemukannya, bersama-sama saya akan membaca Yohanes 13 ayat 1 sampai 8. 1, 2, 3 ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menurunkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain dan terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Amin. Bapak Ibu, Saudara, hari ini kita melayani bersama-sama, belajar bagaimana Yesus melayani murid-muridnya. Yesus adalah pribadi Tuhan sendiri, tapi Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani. Dia datang ke dunia untuk melayani. Yesus itu adalah raja, tapi justru malah Dia itu mengambil kain elap air untuk membasuh murid-muridnya. Raja mana yang membasuh kaki orang lain, saudara? Raja mana yang melayani? Hanya Yesus. Makanya Yesus itu ada di kerajaan yang sungsang, kerajaan yang terbalik dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara diberi kuasa, diberi kekuatan, apa yang saudara akan lakukan? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, "Saya akan hajar Pak orang yang nyakitin hati saya." Yesus itu menerima kuasa. Tadi dikatakan segala sesuatu telah diberikan kepadaku. Bukannya jadi bos, malah melayani. Ini satu hal yang kontras, saudara. Nah, di dalam hidup kita selama ini kepingin jadi apa sebenarnya? Mau jadi pemimpin atau jadi bos? Karena pemimpin dan bos itu sesuatu yang sering dikejar, sesuatu yang sering diharapkan untuk ada di posisi itu. Nah, tetapi saudara, tidak hanya manusia zaman now, tidak hanya kita yang kepingin jadi orang yang terbesar, jadi bos, tapi murid-murid juga kepingin jadi orang yang terhebat, kepingin posisi yang terbaik. Yakobus dan Yohanes berdebat, siapa nanti yang duduk di sebelah kanan Yesus? Aku adiknya Yesus, akulah yang lebih cocok, ya kan? Yohanes bilang, aku adalah murid yang dikasih Yesus, akulah yang paling cocok. Mereka berdebat karena apa? Posisi. Karena memang manusia itu kepingin menjadi somebody. Iblis mencoba Yesus di padang gurun, ya. Jatuhkanlah dirimu, maka nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau. Iblis selalu mencoba kita untuk menjadi somebody, ya saudara. Makanya waktu kita melihat orang yang susah, itu senang. Makanya banyak orang yang susah melihat orang yang senang, saudara. Karena kepingin apa? Oh, ternyata dia gak lebih baik dari saya. Puji syukur dah, aku lebih hebat, aku lebih baik dari orang itu. Nah, saya akan cepat saja. Makanya ada istilah mental kepiting, Bapak Ibu. Tahu ya kepiting, kalau Bapak Ibu taruh di satu baskom, kepiting yang satu naik, kepiting yang satunya narik ke bawah. Nggak boleh kamu naik, gitu ya. Maka mereka nggak pernah bisa keluar dari baskom yang kecil begitu kan. Mereka akan menjadi orang
akan ada di dalam baskom yang sama. Itulah mental kepiting. Mental kepiting itu maju ingin menyingkirkan orang lain, naik tinggi mau menjatuhkan, jadi baik supaya terlihat baik menjelekkan orang lain, supaya terlihat benar menyalahkan orang lain. Itulah mental kepiting. Kenapa? Manusia kepingin jadi yang terbaik, manusia kepingin jadi yang terhebat. Nah, makanya Yakobus dan Yohanes bertengkar, ya, cekcok demi sebuah posisi. Nah, kalau kita melayani Tuhan tapi itu untuk karir kita, maka pelayanan yang kita kerjakan itu sebenarnya akan menjadi sebuah persaingan. Ketika ada orang yang lebih dipakai Tuhan, kita iri, kita mulai menjelekkan. Kata kita kepingin lebih tersohor, ya. Ada istilah Bogor berarti orang-orangnya kepingin tersohor gitu, ya. Kepingin menonjol dilihat oleh orang lain. Nah, tapi saudara, sesungguhnya Alkitab tidak melarang kita untuk menjadi yang terbesar. Bahkan Yesus justru memberi jalan buat kita untuk menjadi besar. Yesus justru menjadi teladan buat kita untuk menjadi besar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Alkitab tidak melarang saudara menjadi besar, tetapi Yesus justru memberi jalan bagi saudara untuk menjadi besar, bahkan menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Nah, seperti apakah jalan kita untuk menjadi orang yang besar? Seperti apakah jalan buat kita untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya, saudara? Kalau kita meneladani Yesus tadi, ya, Yesus itu adalah seorang pribadi yang pemimpin yang melayani. Dia raja, dia Tuhan, melayani, saudara. Jadi cara kita untuk menjadi besar Tuhan Yesus sudah tunjukkan, Dia sudah teladankan kepada kita. Ia bukannya dilayani, tetapi Ia melayani. Tadi dikatakan Bapa telah menyerahkan segala sesuatu. Lalu Dia bangun, bukannya Dia bilang, ambil makanan, cuci baju, masak. Enggak, saudara. Tapi Yesus buka bajunya, Dia bangun lalu menanggalkan jubahnya, Dia mengambil air, mengambil tempayan, baskom, lalu Dia basuh kaki murid-muridnya. Apa sih kaitan, saudara? Kaitan melayani dengan memimpin. Kehebatan seseorang itu bukan dimulai dari pengetahuannya, bukan dimulai dari ototnya, bukan dimulai dari kebijaksanaannya. Tapi kehebatan seseorang itu dimulai dari mana? Dari dia pelayanan, dari pelayanannya. Karena bagi kita di dalam Kristus memimpin itu adalah melayani. Kita mengenal istilah kepemimpinan hamba, bukan kepemimpinan bos, bukan kepemimpinan bos gitu ya, tapi kepemimpinan hamba, melayani sebagai hamba. Kalau Bapak Ibu pergi ke Indomart, Alfamart, maka waktu masuk ke dalam Indomart, disapa, selamat pagi, selamat berbelanja. Dia berikan senyum yang terbaik, dia berikan suara yang mendayu-dayu supaya orang belanja. Mereka begitu santun, begitu elegan dalam menyambut tamu-tamunya. Tapi tahukah saudara, mereka melayani seperti itu untuk apa? Untuk sebuah keuntungan. Takut kalau mereka nggak melakukan itu, takut mereka dipecat, takut nanti ratingnya turun, lalu mereka nggak dipakai lagi demi keuntungan perusahaan. Nah, tapi saudara, kita melayani, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita karena kita tahu kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah orang yang telah berhutang nyawa dengan Tuhan.
Maka kita melakukan sesuatunya sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Dia sudah menebus kita, karena Dia sudah memberikan hidupnya buat kita. Maka saat kita melayani, kita sedang menghidupi kasih karunia Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa sih kita melayani? Kan kalau di Alkitab itu katakan, kalau kalian nggak beritakan Injil, batu-batu ini Tuhan bisa pakai. Emang Tuhan itu butuh bantuan kita, saudara? Sebenarnya pelayanan itu fokusnya itu untuk siapa sebenarnya? Untuk Tuhan atau untuk diri kita? Apakah Tuhan butuh kita untuk kerajaannya supaya ditegakkan di dunia ini? Nah, kalau itu konsepnya, tidak jarang kita akan merasa berjasa ketika pelayanan itu maju. Kita akan merasa sudah bermegah dalam apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya saudara, waktu kita melayani, kita menghidupi kasih karunia Tuhan. Waktu kita melayani, kita sedang menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Maka waktu saudara melayani, sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi lewat pelayanan kita menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Kita tahu apakah kasih karunia itu udah hidup dalam diri kita atau sekedar omongan doang. Karena melayani tanpa kasih karunia akan membuat saudara kecewa sama saudara seiman. Karena melayani tanpa kasih karunia akan membuat saudara sakit hati, akan membuat saudara letih, akan saudara membuat kita lesu di dalam melayani Tuhan. Makanya hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus sendiri melayani, maka kita pun mau melayani. Ya, di dalam Markus 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat 6 dan 8. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang engkau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalamku. Tahu nggak saudara, mengapa kita melayani? Waktu kita melayani, kita sedang mau menerima bagian yang terburuk dari saudara kita. Waktu kita melayani berdasarkan kasih karunia Tuhan, kita dimampukan untuk menerima bagian yang terburuk dari saudara kita. Apa artinya membasuh kaki? Kenapa bukan membasuh rambut? Kenapa bukan membasuh tangan? Kenapa bukan membasuh bagian-bagian tubuh yang lebih mulia daripada kaki? Karena Tuhan mau kasih tahu, pelayanan kita bukan sekedar pelayanan, tapi pelayanan kita adalah membagi kehidupan. Waktu kita membasuh kaki saudara kita, itu berarti kita siap menerima bagian yang terburuk dari saudara kita. Kalau saya mau menerima bagian yang terbaik dari Mas Andreas, kebaikannya, kepintarannya, keramahannya, mudah gak? Semua orang bisa, saudara. Tapi bagaimana kita menjadi hamba yang melayani, mau terima bagian yang terburuk, kekurangan, kelemahan saudara kita. Karena kalau saudara bicara melayani membasuh kaki, itu berbicara tentang menanggalkan keegoan, berbicara tentang memikul salib saudara, menyangkal diri. Pada dasarnya orang suka berteman, akrab dengan siapa? Dengan orang yang memberi untung kepada dia. Betul ya? Oh, kalau saya dekat sama dia, nanti saya dapat kerjaan. Oh, nanti kalau saya dekat sama dia, nanti level saya naik. Masa saya temenan sama orang yang bau, orang yang miskin, gitu ya. Orang dunia seperti itu. Tapi saudara tidak dipanggil hanya untuk berteman seperti itu, tidak dipanggil hanya bersaudara dengan selevel dengan dunia ini, tapi kita dipanggil untuk bersaudara selevel dengan kerajaan Allah. Amin. Mau menerima. Siapa sih di antara kita yang gak punya kelebihan? Pasti semua punya kelebihan. Dan kita semua pasti bisa menerima kelebihan orang lain. Tapi ada tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya menerima kelebihan, tapi kekurangan saudara kita. Amin. Kalau saudara belum mengalami
kasih karunia Tuhan yang menerima saudara apa adanya, menerima saudara dalam kelemahan, kehinaan, kebobrokan, kebejatan saudara, saudara nggak akan pernah bisa menerima orang lain. Tapi waktu saudari, iya Tuhan ya, aku juga bejat, aku juga hina, aku juga bajingan, tapi Tuhan mau terima saya, saudara akan mau dan dimampukan untuk terima orang lain. Yang setuju katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika saudara tidak pernah menerima pelayanan yang terbesar, maka saudara tidak bisa jadi pelayan Tuhan yang baik. Dan kenapa kita melayani saudara? Alasan pelayanan kita karena apa? Yesus terlebih dahulu sudah melayani kita. Ada banyak orang gak tahu kenapa mereka melayani. Kenapa kamu melayani? Disuruh pendeta, Pak. Saya kepingin seperti teman saya, seperti Dea. Kayaknya kalau melayani itu mantap kali. Kepingin saudara. Maka pelayanan yang seperti ini tidak ada kuasanya. Tapi waktu saudara sudah menerima pelayanan dari Tuhan, Tuhan terlebih dahulu sudah melayani. Datang ke dunia, mau jadi seperti saya, merendahkan diri seperti saya. Saya sudah dilayani, maka saya mau melayani. Amin. Kalau saudara tahu kenapa saudara melayani, saudara tidak akan sakit hati, saudara tidak akan kesel, saudara tidak akan bersungut-sungut saudara. Karena saudara melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Tuhan menjadi fokus kita. Makanya dalam Markus 10 ayat 43, 45, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi hanya. Di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus adalah hidup melayani, bukan untuk diri kita. Kalau kita hidup dalam Kristus supaya kita diberkati, supaya kita diselamatkan saja, kita belum jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Tapi kenapa kita melayani? Karena lewat hidup kita Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang lain. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada. Aku telah bekerja lebih keras, tetapi bukan aku lagi, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Bapak Ibu masih ingat minggu yang lalu, kekristenan itu bukan sekedar menaati hukum-hukum. Kekristenan itu bukan sekedar meneladani Yesus, tetapi kekristenan itu adalah membiarkan Yesus hidup di dalam diri kita. Kalau kita mengerti kekristenan itu menaati aturan-aturan atau meneladani Yesus, pasti saudara dan saya gagal, jamin saudara. Tapi waktu kita biarkan Yesus hidup dalam diri kita, Yesus tidak pernah gagal. Bahkan Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dia sanggup mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melayani dengan baik dan benar? Hanya dengan kasih karunia, Bapak Ibu. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan kekuatan kita, cara kita, ide kita. Kalau kita melayani dengan cara kita, kekuatan kita, ide kita, disitulah kita tidak menikmati pelayanan kita. Disitulah pelayanan justru bisa membuat kita tersandung. Disitulah justru pelayanan membuat kita melukai sana sini. Karena fokus kita adalah pelayanan, bukan kepada jiwa, saudara. Tapi kalau kita menjadi pemimpin hamba, kita akan menjadi orang yang fokus kepada orangnya, bukan kepada diri kita, bukan kepada keberhasilan kita, bukan kepada penerimaan kita, tapi kepada orangnya. Bagaimana orang-orangnya ini mengalami kasih Kristus melalui hidup kita. Pada waktu murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya menghadapi 5.000 orang laki-laki, orang-orang banyak mengikuti Yesus berbondong-bondong. Lalu murid Tuhan Yesus berinisiatif, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa. Jadi bukan hanya zaman sekarang mencoba mengajar Tuhan Yesus, mencoba mendikte Tuhan Yesus. Zaman murid-murid pun banyak orang berusaha mendikte Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, suruh aja itu pulang.
Ngapain mereka di sini? Mau makan apa di sini? Menggunakan pikiran mereka, saudara. Kalau terjadi seperti yang murid-murid lakukan, terjadi gak mujizat? Gak terjadi mujizat. Makanya Yesus bilang apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang Yesus katakan ini tidak masuk di akal oleh murid-murid. Makan apa? Gak ada makanan, gak ada warung, saudara. Tapi waktu kita bersandar kepada pengertian Tuhan Yesus, bersandar kepada apa yang Yesus tuntunkan kepada kita, sama seperti Petrus, dia tidak pakai logikanya. Tuhan, aku ini adalah ahli menangkap ikan. Kamu kan anak tukang kayu. Petrus tidak berkata seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Petrus dan apa yang dilakukan oleh murid-murid di sini? Dan mereka semuanya, apa yang terjadi pada waktu itu? Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan sisa 12 bakul penuh. 5.000 laki-laki semua makan kenyang. Kira-kira mungkin ada 15.000 ya sama anak istrinya ya. Makan kenyang, mujizat terjadi. Waktu kita mengikuti apa yang Yesus katakan, di situ mujizat terjadi. Bukan dengan cara murid-murid, tetapi dengan caranya Tuhan Yesus. Kalau mau mujizat terjadi dalam gereja kita, dalam keluarga kita, jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pengertian logika manusia. Ikutilah apa yang Yesus katakan. Anugerahnya cukup untuk kita. Kuasanya nyata buat orang-orang yang mengikuti dia. Tuhan memberikan kita semua karunia. Banyak orang ya di perikop ini cuman ada 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Mungkin hari ini saudara, ketika Tuhan perhadapkan dengan suatu pelayanan, Tuhan dana kita cuma segini Tuhan. Jadi ketika saudara diperhadapkan suatu pelayanan, Tuhan aku sih waktuku aja udah habis di keluarga aku Tuhan. Kalau kami hitung-hitung pengeluaran kami udah segini Tuhan, kita nggak bisa kasih waktu ini untuk pelayanan ini, nggak bisa memberi nih, cuman segini pemasukan kita. Kalau saudara memakai logika saudara, kalau saudara hidup dengan pengertian saudara, tidak ada mujizat. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kalau ini yang Tuhan mau, kalau jelas tuntunan Tuhan buat saya mau memberi, saya mau meninggalkan urusan saya. Justru waktu itu mujizat terjadi. Kita rindu membangun pagar, uangnya nggak ada. Kalau nunggu uangnya ada, di mana letak iman saudara? Tapi kalau saudara bergerak dengan iman, Tuhan mengirim berkat-berkatnya. Amin. Aduh, nggak ada amin Tuhan Yesus. Amin. Bergeraklah dengan iman saudara. Mari kita berjalan dengan iman. Kalau enggak kita akan capek, kita akan lesu, tidak ada kuasa di dalamnya. Waktu kita melangkahlah dengan iman. Kalau kita melangkah gara-gara ada uang, gara-gara kita mampu, nggak ada iman di situ, nggak ada kekuatan Allah bekerja di situ. Tapi waktu kita tahu Dia sudah menyediakan, Dialah sumberku, Dialah kekuatanku, Dialah solusiku. Kita bergerak. Kalau itu tuntunan Tuhan, kita jalan. Di situ mujizat terjadi. Kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Biar hati kami dikoreksi, biar hati kami diubahkan oleh firman. Ampuni kami Tuhan kalau sering kali kami melayani untuk karir kami, untuk nama baik kami. Kami mau mengaku sering kami melayani karena uang Tuhan. Sering kali kami melayani dengan pengertian kami. Sering sekali kami melayani Tuhan, membangun keluarga gereja kami dengan pikiran kami. Sering kali kami melihat apa yang terlihat oleh mata kami. Dan biarlah hari ini kami belajar bahwa kami melayani karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani. Karena kasih karunia-Mu cukup buat kami. Kalau sudah mengerjakan, menyelesaikan apa yang tidak pernah kami selesaikan.
Engkau menyediakan semua yang kami perlukan dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah sumber kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup buat kami. Bahwa setiap kami untuk melihat, menyaksikan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami untuk tidak menjadi biasa-biasa, karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk ambil waktu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus akan mengingatkan kita bagaimana selama ini kita melayani. Roh Kudus akan bawa kita untuk menjadi pelayan-pelayan hamba yang menggenapi rencananya, yang melihat kemuliaannya, yang menceritakan kebesarannya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Biar ini menjadi doa dan kekuatan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, janji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Serukan. Aku punya Tuhan yang katakan dengan iman, berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak boleh itu, boleh taruh tangan pada tidak ada, sampai di mata. Rasakan Tuhan yang besar ada bersama-Mu. Rasakan Tuhan yang besar akan memampukan engkau. Rasakan Tuhan yang besar akan memampukan engkau. Rasakan Tuhan yang besar akan mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan. Rasakan Tuhan yang besar membawamu mengenapi rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji, yes, sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
yang besar akan bekerja dalam setiap kelemahan kami. Kasih karunia-Mu cukup buat kami. Apapun kekurangan kelemahan kami saat ini, di dalam Engkau Tuhan kami kuat. Di dalam Engkau kami dimampukan. Kami akan melihat orang-orang yang besar lahir di gereja ini. Orang-orang yang memiliki hati hamba lahir di gereja ini. Lahir pelayan-pelayan hamba di tempat ini Tuhan. Sehingga kami melayani dalam ketulusan kesembuhan ya Bapa. Dan kami akan menyaksikan mujizat-Mu terjadi. Karena kami bukan lagi bersandar kepada pengertian kami. Karena kami tidak lagi menggunakan akal kami Tuhan. Tetapi sepenuhnya kami bersandar kepada pengertian Tuhan. Bawalah gereja-Mu, bawalah segenap keluarga hamba-hamba-Mu di tempat ini. Untuk kami menggenapi setiap rencana-Mu. Untuk kami menyaksikan kemurahan-Mu lewat gereja ini Tuhan. Banyak orang akan melihat keajaiban dekat kebesaran. Banyak orang bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan bersama-sama kami bertumbuh. Karena kebesaran-Mu nyata lewat setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini jemaat-Mu dalam penyertaan pembelaan Tuhan. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya, jauh dari apapun yang tidak kami ingini. Karena Engkau yang beserta dengan kami, memampukan kami melewati setiap musim, memampukan kami menang terhadap segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan keluarga setiap jemaat-Mu, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dalam usaha yang Tuhan percayakan. Kalau ada jemaat-Mu yang undur, yang beban berat ya Tuhan, Kau jamah mereka, Kau jangkau mereka sama seperti Engkau menjangkau kami Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama berbakti, memuji Engkau, memuliakan Engkau lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang sakit menerima kesembuhan, yang setia semakin setia. Dan bangku-bangku ini Tuhan selalu dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih buat pelayan Tuhan hari ini. Terima kasih buat jemaat-Mu yang bertumbuh dalam kesetiaan dan kesungguhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, supaya kasih karunia dan rahmat-Mu menyertai kami. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu, pandang salib Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari sorgawi melimpahi dan melingkupi seluruh kehidupan. Pulanglah dengan urapan yang baru. Pulanglah dengan kebenaran firman yang memerdekakan. Pulanglah untuk melayani. Pulanglah untuk menyaksikan kemurahannya demi kemurahannya. Jadilah terang dan garam dimanapun kau berada. Di dalam kekuatan kuasanya engkau dimampukan. Engkau cakap menanggung segala perkara. Damai sejahtera, karunia Roh Kudus melingkupi seluruh kehidupan. Dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Lagi serukan, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Silakan duduk Bapak Ibu. Bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.